Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medina Tasya dengan NPM 2105160184. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perusahaan multinasional dari pengertian, karakteristik, dan juga tujuan. Untuk pengertian perusahaan multinasional sendiri adalah perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara atau dia mengekspor dan mengimpor barang. Dari karakteristik perusahaan multinasional sendiri, yang pertama beroperasi secara global dan juga mempunyai cabang di internasional. Untuk tujuan dari perusahaan multinasional sendiri, yang pertama memperluas jangkauan pasar, yang kedua memanfaatkan sumber daya yang beragam, dan yang ketiga menambah pendapatan. Nama saya Della Selviana Aksari dengan NPM 2105160194. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kurs. Yang pertama ada pengertian kurs, yang kedua ada karakteristik dari kurs, dan yang ketiga ada tujuan dari kurs. Yang pertama ada pengertian dari kurs. Jadi kurs itu adalah nilai tukar mata uang asing. Dan karakteristik dari kurs yaitu fluktuatif dan dipengaruhi pasar global. Tujuan dari kurs yaitu mendukung perdagangan dan investasi antar negara. Saya Melisa Anindita Manik dengan NPM 21051634. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang faktor dan hambatan kurs bagi perusahaan multinasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurs bagi perusahaan multinasional adalah naik turunnya tingkat suku bunga, intervensi pemerintah dalam kebijakan nilai tukar uang, dan juga faktor politik adalah perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah hambatan kurs bagi perusahaan multinasional adalah ketidakpastian dalam menentukan strategi jangka panjang bagi perusahaan operasional di bisnis perusahaan multinasional. Kami sekarang berada di Bawazir Store yang merupakan perusahaan multinasional yang bergerak dalam pengimporan barang untuk perlengkapan haji dan umroh beserta oleh-oleh. Berikut hasil wawancara kami bersama dengan owner. Baiklah, di sini kami sedang berada di Bawazir Store. Kami akan melakukan wawancara kepada owner dari Bawazir Store, yaitu Abang. Saya Bawazir. Baik Abang, kami izin untuk melakukan wawancara. Mungkin yang akan saya pertanyakan, bisnis Abang ini bergerak di bidang apa ya Bang? Oke, awal mulanya untuk yang pertama kali saya rintis itu Bawazir Store sendiri itu bergerak di bidang impor kurma. Untuk pertama, jadi kita impor kurma, kita jual kembali. Nah, kita juga bekerja sama dengan mitra-mitra yang lain seperti itu. Jadi itu untuk tahap pertama. Tahap kedua, saat ini kita impor yang ini lain itu kita bergerak di bidang untuk penyediaan alat-alat ibadah seperti itu. Jadi untuk persiapan impornya itu bagaimana ya kira-kira Bang? Nah, jadi untuk persiapan impor itu yang paling penting yang utama, selain kita sudah mendapatkan pasar ataupun kita sudah tahu pembelinya siapa, kita butuh untuk mengetahui supplier yang terpercaya. Itu yang paling penting. Kenapa saya tidak membahas uang di awal jalan modal dan lain sebagainya? Kalaupun kita ada modal, kalau kita tidak mendapat supplier yang terpercaya yang tidak bisa kita amanahkan, itu uang bakal hangus dari mereka, atau mungkin barang yang dikasih tidak sesuai dengan yang kita minta. Jadi untuk yang pertama itu, selain daripada kita mendapatkan pasar, yaitu mendapatkan supplier yang terpercaya atau produsen yang terpercaya seperti itu. Selanjutnya Bang, apa saja yang menjadi hambatan dari kurs selama menjalankan bisnis tersebut? Nah, dari kurs sendiri itu kita harusnya melihat selain dari naiknya turunnya, gitu kan. Kalau dia turun kurs, maka kita modal otomatis berkurang. Nah, keunggulannya apa? Keunggulannya harga pasar yang kita jual itu tetap sama. Jadi otomatis laba naik, ya, keuntungan yang naik. Nah, di sisi lain, kadang kurs naik. Kalau kursnya naiknya sudah terlalu tinggi, saya cari tahu apa penyebabnya. Karena dia ada banyak faktor, misal dia akibat kondisi politik, atau mungkin akibat wabah, atau mungkin akibat lagi ada peperangan misalnya seperti itu. Nah, jadi ini kita harus kira-kira estimasinya kapan selesainya. Nah, setelah dari itu baru kita berani pesan kembali seperti itu. Nah, jadi kalau dari kurs sendiri naik turunnya kurs itu biasanya sih kalau misalnya memang tidak begitu tinggi naiknya, saya bakal tetap impor. Cuma kalau misalnya naiknya sudah lumayan tinggi, otomatis saya menunggu waktu saja. Nah, dari kurs sendiri untuk harga biasanya saya membandingkan beberapa, saya pakai agent juga. Kenapa tidak langsung dari bank misalnya? Nah, kurs yang dikasih dari bank ini itu lebih tinggi dibanding yang kita pakai agent, atau jika teman-teman penasaran, teman-teman dicek juga nanti kurs yang ada di bank dengan kurs yang ada di money changer, itu saja sudah berbeda, apalagi dengan yang agent seperti itu. Terus Bang, tadi kan Abang ada bahas kalau kursnya naik, terutama kan nengok dulu tuh faktornya apa. Ya. Kalau harganya masih nggak terlalu naik, Abang masih tetap begitu. Terus kalau cara mengatasinya, misalnya harganya tuh naiknya begitu Bang,
maka abang nggak beli tuh, nggak melakukan impor, tapi barang persediaan abang sudah mungkin stoknya sudah sedikit. Nah itu gimana abang cara mengatasinya? Nah, seperti kalau saya pribadi, saya itu sebelum stok saya habis, saya udah ada persediaan berapa kira-kira baru saya harus pesan lagi kan. Nah, jadi dalam artian stok ini saya bisa kira, oh ini kemungkinan tahan 2 minggu atau bagaimana sebelum habis. Jadi dalam 2 minggu ini udah saya tunggu gitu. Tapi kalau misalnya memang sudah sangat mendadak bahasanya ya, kita karena salah hitung, misalnya salah hitung stok, jadi kita harus segera buru-buru impor, itu kuantitasnya saya kurangin. Kuantitasnya saya kurangin sehingga modal saya waktu itu pun berkurang. Nah, modal saya, maksud saya bertambah, cuma kuantitas berkurang. Nanti untuk setelah normal baru saya impor lagi di harga yang normal seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya beratnya itu, beban saya itu nggak harus 100%. Jadi ya untung rugi pasti ada. Cuma disitulah manajemen resiko diperlukan seperti itu. Mungkin yang terakhir bang, kan tadi kalau misalnya kursnya melonjak nih, abang kan mungkin kalau mepet udah gak ada barang lagi tuh abang mau nggak mau harus impor barang dari sana juga. Ya. Nah jadi itu harga jual produknya itu abang tetapkan atau abang naikkan lagi atau gimana ya? Nah, sama seperti kalau misalnya harga turun dia tetap sama, harga naik saya juga tidak. Sekian video dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.